Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Utami dengan NIM 2221030 dari kelas KPI 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah pengantar studi Islam. Pertanyaan pertama adalah jelaskan tentang ma'rifatul Al-Quran yang beserta kandungan dan fungsinya. Al-Quran berasal dari kalimat qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir atau berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dijamin keasliannya hingga akhir zaman. Al-Quran sendiri jika kita membacanya dinilai sebagai ibadah. Isi kandungan dalam Al-Quran adalah akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan juga ilmu pengetahuan, yang mana ini semua menjadi pedoman hidup umat manusia dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Memiliki fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai obat penyakit hati maupun fisik. Al-Quran juga sebagai pembeda dari hak dan batil. Dan Al-Quran juga bisa menjadi penasihat dan sebagai peringatan bagi umat manusia. Pertanyaan kedua adalah jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, asar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan juga Al-Quran. As-sunnah menurut bahasa banyak artinya, yang diantaranya adalah suatu perjalanan yang diikuti atau as-sirah al-mutba'ah. Perjalanan ini merupakan perjalanan baik maupun buruk. Sunnah baik yang dicontohkan oleh Nabi itu harus diikuti, dianjurkan untuk diikuti. Tetapi sunnah yang tidak tetapi sunnah yang dilakukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu harus dijauhi. Selanjutnya adalah al-hadis. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan perkataan, perbuatan, takrir, dan hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya khobar. Khobar adalah segala berita yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW. Khobar ini berasal dari orang-orang terdekat Nabi. Orang-orang ini yang dikenal sebagai orang soleh yang dipercaya oleh Nabi, seperti sahabat Nabi dan para tabi'in. Selanjutnya adalah asar. Asar adalah bekas sesuatu yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, misalkan dari sahabat dan tabi'in, yang mana mereka adalah saksi dari kehidupan Rasulullah SAW yang dipercaya. Selanjutnya adalah perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi yang memiliki banyak aspek. Di antaranya adalah Al-Quran sendiri itu adalah lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis qudsi tidak. Hadis qudsi ini maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Secara sederhana, hadis qudsi ini dapat dikatakan wahyu dari Allah yang diterima kepada Nabi Muhammad secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Misalkan dari mimpi-mimpi Rasulullah SAW. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Definisi ijtihad adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama untuk mendapatkan sebuah hukum dari Al-Quran dan hadis.
atau usaha yang dilakukan yang mana untuk melakukan istinbat atau menyimpulkan dan menyimpulkan sesuatu hukum yang baru. Dan juga ijtihad memiliki arti lain, pencarian hukum melalui dalil-dalil baik Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang melakukan ijtihad ini adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi, keluasan wawasan, serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam. Syarat untuk menjadi mujtahid adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang Alkitab dan Sunnah. Yang kedua, syarat menjadi mujtahid adalah mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai, sehingga mujtahid dapat menafsirkan kata-kata yang asing dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah menguasai ilmu ushul fiqh, dan yang keempat adalah menguasai atau mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasih dan mansuh. Lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan pertama adalah dasar filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang dilandasi oleh ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dan akal, antara akidah dan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Pertanyaan keempat adalah sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Aliran-aliran dalam ilmu kalam itu berawal dari konflik di masa Khalifah Ali, yang mana akhirnya timbullah aliran-aliran dalam ilmu kalam. Di antaranya adalah aliran ilmu kalam Al-Mu'tazilah, yang mana aliran ini berpendapat bahwasanya orang yang berbuat dosa besar adalah mukmin mutlak dan kafir mutlak, tetapi ia dihukumi sebagai manzilah baina manzilataini, yaitu tidak kafir dan juga tidak mukmin. Ini adalah pendapat dari Wasol bin Atta. Maka aliran ini disebut dengan Mu'tazilah, yang artinya memisahkan diri. Selanjutnya adalah aliran Syiah. Aliran Syiah sendiri memiliki arti sebagai aliran yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Aliran ini berpendapat bahwasanya yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib adalah orang terdekat dari Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah menantunya. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka adalah orang-orang yang telah melakukan perampasan hak tentang hak kekhalifahan. Selanjutnya adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah aliran yang berasal dari pendukung Ali bin Abi Thalib yang menyeleweng dari barisan Ali. Hal ini disebabkan pada saat Perang Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib dengan sang pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali terkecoh oleh pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ali akhirnya menyerahkan kedudukannya sebagai khalifah pada zaman itu. Maka lahirlah aliran Khawarij. Selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini adalah aliran yang memiliki pendapat bahwasanya keputusan hukum bahwasanya pelaku dosa besar tetap mukmin, tidak kafir. Sementara dosanya ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentang dosa besar ini mereka sudah tidak memikirkan tentang dosa ini. Mereka menyerahkannya segala dosa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Implementasi tasawuf pada era
modern saat ini, sebagaimana yang kita ketahui, era modern saat ini adalah era digital. Kita bisa melihat implementasi ini melalui siaran TV, radio, majalah-majalah yang beredar pada saat ini. Sebagaimana di siaran TV, itu terdapat siaran-siaran yang menjelaskan tentang dakwah-dakwah Islami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan handphone juga termasuk adalah media berdakwah. Media berdakwah ini salah satu implementasi tasawuf dalam era modern saat ini. Dengan menggunakan handphone, kita dapat mengetahui pesan moral yang bernuansa Islami, dan juga kita dapat belajar mengaji melalui handphone, dan ilmu tajwid juga kita dapatkan di dalam handphone ini dan sesuai kepada pengguna handphone tersebut. Dan juga majalah-majalah keagamaan yang dapat dijadikan sebagai sarana berdakwah seperti As-Sunnah, Mimbar, dan sebagainya. Dan dalam bertasawuf sendiri, di saat kita melakukan ibadah berupa doa, zikir, sholat, itu adalah salah satu hal yang kok gitu sih, Wilda. Kamu tahu enak betul? Udah. Jadi belum sekian dah. Udah jangan dicek. Nanti kamu fotonya hilang lagi, video-videonya hilang lagi. Sekian. Sekian jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar studi Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum.